Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran subtema 1 hingga subtema 2 kita sudah mempelajari tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam. Di zaman kerajaan, sikap-sikap kepahlawanan ditunjukkan oleh para raja. Banyak raja sangat dermawan menyumbangkan kekayaan untuk rakyatnya, membangun fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan kerajaan dan juga rakyatnya, serta berusaha menjaga kedamaian kerajaan. Banyak juga kerajaan-kerajaan yang meninggalkan karya-karya besar yang masih bisa kita banggakan hingga sekarang. Misalnya candi yang merupakan bangunan suci bagi umat Hindu dan umat Buddha, di mana terbuat dari batu alami maupun batu bata sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian ada prasasti yang merupakan batuan tertulis karena prasasti terbuat dari batu. Ada arca atau patung biasanya terdapat dalam sebuah candi. Ada masjid sebagai tempat ibadah. Masjid juga merupakan tempat untuk berkumpul. Kemudian ada istana atau keraton yang merupakan simbol pemerintahan dan tempat sultan atau raja menjalankan pemerintahannya. Pada masa penjajahan, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mewariskan jiwa kepahlawanan yang harus kita teladani. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari pahlawanku pada tema 5 dengan titik fokus subtema 3, yaitu sikap kepahlawanan pada pembelajaran 1 dan 3. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menggali pengetahuan baru berdasarkan teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis cermin, sifat bayangan, dan contoh alat yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Nah anak-anak, mari simak baik-baik pembelajaran berikut ini. Anak-anak, setiap negara mempunyai pahlawan nasional, termasuk Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan pahlawan. Perjuangan pahlawan mendapat ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Hal itu terbukti dari kemerdekaan yang telah diraih. Sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita wajib menghargai dan meneladani sikap para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan ini. Seperti rela berkorban, semangat, tak kenal menyerah, jujur, rajin, terampil, membela kebenaran, dan tanpa pamrih. Nah anak-anak, mari kita simak baik-baik kisah perjuangan para pahlawan nasional berikut ini. Mari kita gali pada sebuah teks non-fiksi pada buku JSIT halaman 98 tentang Cut Nyak-Dien, pahlawan wanita dari Aceh. Untuk menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi tersebut, kita bisa menggunakan 5W+1H, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa juga singkat dengan Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan teks tersebut didapat bahwa Cut Nyak-Dien lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar dan wafat pada 6 November 1908 di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak-Dien menikah lagi dengan Teku Umar yang juga merupakan pahlawan nasional. Belanda telah meresahkan penduduk dan mengusik agama Islam yang menjadi penyebab Cut Nyak-Dien berjuang. Cut Nyak-Dien bersama Teku Umar sama-sama berjuang melakukan serangan terhadap Belanda. Cut Nyak-Dien melakukan serangan dengan sistem gerilya sehingga membuat panik pasukan Belanda. Sedangkan suaminya berpura-pura menyerahkan diri kepada Belanda agar mendapatkan banyak senjata dari Belanda. Cut Nyak-Dien berhasil ditangkap oleh Belanda karena ada pengkhianat di dalam pasukannya. Kemudian Cut Nyak-Dien ini diasingkan di Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Nah anak-anak, begitulah perjuangan dari Cut Nyak-Dien berdasarkan hasil menggali
Informasi pada teks non-fiksi Cut Nyak Dien, pahlawan wanita dari Aceh. Selain Cut Nyak Dien, ada beberapa pahlawan nasional yang dapat kita pelajari perjuangan dan sikap kepahlawanannya. Sutomo, yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, adalah seorang pahlawan. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1981. Tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya, jargonnya adalah merdeka atau mati, yang merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Perannya membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang memboncengi tentara NICA atau NICA. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh adalah ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Yang kedua ada Kapiten Pattimura yang memiliki nama panjang Thomas Matulesi Pattimura, lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah anak-anak, sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari kisah Pattimura adalah rela berkorban, ikhlas berjuang, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih, dan berjiwa ksatria. Yang ketiga adalah Imam Bonjol. Nama sesungguhnya adalah Muhammad Syahab. Semasa remaja, ia biasa dipanggil dengan nama Peta Syarif. Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864. Pada waktu itu, di Minangkabau sedang terjadi pertentangan yang hebat antara kaum Padri, yaitu kaum agama, dengan kaum adat. Perbedaannya adalah kaum Padri adalah kaum yang sangat menjunjung tinggi agama Islam, sedangkan kaum adat adalah kaum yang beragama Islam, namun tingkahnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, dan sebagainya. Pada awalnya, pertentangan ini hanya melibatkan kaum adat dan kaum Padri saja. Tapi karena kedudukan kaum adat semakin terdesak, kaum adat lalu meminta bantuan kepada Belanda. Sejak saat itu pula lah Belanda ikut campur dalam pertentangan di Minangkabau. Lalu, Belanda mulai mendirikan benteng di Batu Sangkar dan di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Tuanku Imam Bonjol adalah panglima perang yang handal sehingga membuat Belanda harus mengerahkan bantuan tambahan dan siasat-siasat licik. Kaum adat yang menyadari bahwa mereka dimanfaatkan oleh pihak Belanda kemudian bersatu dengan kaum Padri. Untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol, Belanda menggunakan cara-cara kotor dengan cara mengajak berunding di sekitar Bukit Gadang dan 7 lurah. Dan di situ pula lah Tuanku Imam Bonjol ditangkap pada tanggal 25 Oktober 1937. Tuanku Imam Bonjol diasingkan dan kemudian wafat di Manado pada tanggal 8 November 1864. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Tuanku Imam Bonjol adalah rela berkorban harta, jiwa, dan juga raga demi untuk mengusir penjajah, mengutamakan kepentingan bersama, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Kemudian ada Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Kalian sudah pasti tahu kan, beliau adalah sebagai Presiden pertama Republik Indonesia serta pahlawan proklamasi Soekarno yang dulunya disebut dengan Bung Karno. Beliau adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme,
proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat, berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang akrab dipanggil dengan Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Siapa sih orang Indonesia yang tidak tahu sosok Bung Hatta? Beliau adalah wakil presiden pertama di Indonesia yang turut mendampingi Insinyur Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Beliau juga disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta merupakan penggagas politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak kepada salah satu blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Dalam Kongres Internasional, Bung Hatta memperkenalkan perjuangan Indonesia melawan Belanda. Kegiatan politiknya mengundang reaksi keras pemerintah Belanda. Ia dibuang ke Digul selama 3 tahun, kemudian ke Banda Neira, lalu terakhir ke Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta bebas dari hukuman buang dan kembali ke dunia politik dengan memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA dan PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ia menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang dapat diteladani dari Dr. Andes Muhammad Hatta adalah dia memiliki jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, dan idealismenya sebagai pejuang yang tinggi. Nah anak-anak, dari beberapa perjuangan para pahlawan, kita akan belajar untuk menghargai, mengenang, dan meneladani sikap patriotisme para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, sekarang lihatlah dirimu melalui cermin. Kamu dapat terlihat di cermin karena cahaya yang berasal dari dirimu dipantulkan ke cermin. Kemudian oleh cermin dipantulkan kembali ke mata. Hal ini merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan jika mengenai suatu permukaan. Pemantulan teratur, pemantulan pada permukaan objek atau benda pantulan yang rata seperti pada cermin sehingga sinar pantul sejajar dan teratur. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada 2 macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Perhatikan gambar berikut ini. Pada saat bercermin, anak laki-laki memiliki bayangan yang sama persis dengan objek aslinya. Mengapa demikian anak-anak? Hal ini terjadi karena ukuran bayangan objek pada cermin datar akan sama persis dengan ukuran objek sebenarnya. Sifat bayangan yang dapat dihasilkan yaitu maya, tegak, dan sama besar. Maya artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh pemanfaatan cermin datar selain bercermin kamu dapat temukan pada kapal selam. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi sebagai mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut dengan periskop. Periskop menggunakan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut diterima oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin yang lain menuju mata pengamat yang berada di dalam laut atau kapal selam. Periskop bisa kita buat secara sederhana. Kamu bisa berkreasi dengan barang-barang bekas. Sekarang kita lanjut ke jenis cermin yang kedua, yaitu cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kamu lihat cermin cekung pada sendok yang ada di rumah. Sendok stainless ya, bukan sendok plastik. Selain itu juga, reflektor pada lampu mobil dan lampu senter juga menggunakan cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung itu sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin.
Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar dan semu atau maya. Diperbesar dan diperkecil itu tergantung dari ukuran besarnya cermin cekung. Jenis yang ketiga adalah cermin cembung, yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Sebagai contoh, sendok bagian yang terluar. Cermin ini juga banyak digunakan sebagai transportasi. Selain digunakan sebagai cermin tikungan, biasanya juga digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor atau mobil. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah anak-anak, sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui dan menggali informasi berdasarkan teks non-fiksi Cut Nyak Dien. Yang kedua, kita mengetahui sikap kepahlawanan dari berbagai para pahlawan. Yang ketiga adalah jenis-jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ketiganya itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, seorang pahlawan akan tergerak hatinya untuk membela kebenaran ketika melihat kemungkaran. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim saat melihat kemungkaran terjadi, ia harus melakukan tindakan untuk mencegahnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Rasa takut atau segan terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan kebenaran jika kamu memang melihatnya, menyaksikan, atau mendengarkannya. Demikianlah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.